Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah yang dimuliakan oleh Allah, kampus Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada pagi ini, pada subuh ini, setelah subuh, kita akan membahas tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut itu hubungannya dengan dagang dan dagang, dapat surga ekonomi. Ya. Jadi bangkrut itu kaitannya dengan dagang, dengan ekonomi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, kata Nabi, "At-tadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut. Jadi jangan sekali-kali kasih nama anak nanti muflis. Nggak tahu muflis ada dalam hadis ini, muflis. Siapa? Muflis, bangkrut artinya. At-tadruna manil muflis, kata Rasulullah. Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Qalu, para sahabat berkata apa adanya. Al-muflisu fina, kata para sahabat, orang yang bangkrut yang kami fahami adalah man la dirhama lahu wala mata'a, orang yang kehabisan uang dan kehabisan harta. Ya, kan betul. Bangkrut, habis harta, dagang habis modal, ditipu orang atau salah manajemen, atau lebih banyak keluar daripada masuk, bangkrut. Jadi al-muflisu fina, orang yang bangkrut yang kami pahami wahai Rasulullah, ya, tadi apa? Man la dirhama lahu wala mata'a, orang yang kehabisan dirham. Dirham itu apa? Dirham itu uang perak. Kalau dinar uang emas. Makanya kenapa orang Aceh enggak ada kasih nama Muhammad Dirham, tapi Muhammad dinar, mengaik betul. Karena dinar itu emas. Nah, Nabi tersenyum, kemudian Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mayati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, membawa banyak sekali pahala salat. Luar biasa salatnya. Salat sunat, salat wajib, salat wajib, salat sunat. Bisuyamin, kemudian juga membawa banyak sekali puasanya. Banyak puasa. Puasa sunat, puasa wajib, sampai kurus badannya puasa. Ya, kurus.
Wa zakatin, dia membawa banyak sekali pahala zakatnya, sedekahnya. Kalau berinfak itu berapa? M apa T? O T nggak mungkin ya. M miliaran. Tapi Nabi melanjutkan, wahyati, dia juga datang qad syatama hadza, kebiasaan mencaci maki orang. Ya, wa qadhafa hadza, suka kali menuduh orang. Wa akala mala hadza, suka sekali makan harta, makan punya orang. Cok buang pelam gop lah, cok jambe gop, cok hak gop. Suka makan makanan orang. Wasafaka dama hadza, suka menumpahkan darah orang, baik sedikit maupun banyak. Kalau banyak mati berarti. Wasafaka dama hadza, suka menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dan suka memukul orang. Tampar. Tiluk pigo tu hati-hati dalam hukum Islam, ya, as-sinu khamsun minal ibil. Kita pukul gigi orang tanggal 1 bayar 5 ekor unta. Berapa harga 5 ekor unta? Hitung sendiri. Itu 150 juta lebih. Wa daraba hadza. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fayu'ta hasan, fayu'ta hadza min hasanatihinya, wa hadza min hasanatihi, maka dibayarlah tadi perilaku jelek dia tadi itu, dibayarlah, ya, perbuatan zalim kepada orang, suka mencela orang, suka memaki orang, suka menuduh orang, suka memukul orang, dibayarlah, ya, min hasanatihi, dengan kebaikannya, dengan pahalanya. Karena di dunia enggak selesai, enggak ada minta maaf. Kakak bayulah 5 kilo ke pahala ke tipulan yang kita caci maki, 10 kilo kepada orang yang kita cekak di, 15 kilo kepada orang kita cu apa harta dia. Ya. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu, jika telah habis pahalanya, bak bayu-bayu no, bak dagang di akhirat no, bak bayu-bayu hutang no, kontang peng, hutang apa tadi, kedaliman. Fa in faniyat hasanatu, jika telah habis, apa habis? Pahalanya. Bagaimana? Dengan apa dibayar lagi? Ukhidha khatayatuhum, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang kita zalimi tadi. Dosa-dosa yang tak tuna, apa lagi? Kita maki, kita pukul, kita makan hartanya, ambillah dosa-dosa dia, pluk, faturihat alaihi, dilemparkan ke arahnya. Summa turiha finnar, kemudian dia akhirnya dilemparkan ke neraka. Allahumma. Nah, itulah orang yang bangkrut. Jadi padahal tadinya banyak sekali pahalanya. Makanya dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 104 Allah berfirman, alladzi dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yusibuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya orang-orang yang sia-sia perbuatan amalnya di dunia, padahal mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia, ya, padahal menyangka ketika di dunia
telah beramal dengan sebaik-baiknya. Ini yang takut kita. Makanya kalau ada orang caci maki kita catat aja 10 kilo. Makan uang kita, nggak apa-apa makan terus, lebih banyak lagi 15 kilo. Catat aja. Pukul kita, bila perlu pukul sekali tambah lagi 20 kilo. Nanti akhirnya ternyata kita di akhirat justru udah banyak pahala dari mana? Bayar hutang. Hutang siapa? Hutang orang yang mendalimi kita. Makanya hati-hati. Makanya lebih bagus kita diam aja lah. Yang paling banyak itu ya, kita harus bayar hutang membicarakan orang lain, mencela orang lain, menghasut orang lain, memfitnah orang lain. Itu harus kita bayar dengan kebaikan kita. Kalau dia tidak seperti itu, seperti itu saja pun jadi riba. Kalau kejahatannya enggak lagi aktif. Nah, itu hamba Allah. Hati-hati. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Jangan mencela orang, jangan memfitnah orang. Aw liyasmut, atau kalau memang enggak bisa seperti itu, enggak tahan untuk tidak ghibah, tidak memaki, maka lebih bagus diam. Bahkan diam dah rohnya tentu mana lu punya kemari kan dia tengok bahkan banyak diam dia. Ada orang kalau enggak mencela orang enggak enak ngomongnya. Kalau sudah mencela orang, memaki itu sudah senang kali. Bahkan penceramah sendiri memaki orang. Saya enggak berpikir. Ini ada kisah nyata. Tak pernah saya sudah cerita di sini, tak boleh. Jadi ada seorang khatib, nggak tanggung-tanggung khatib itu, kok nggak salah pimpinan pesantren ini, saya nggak bilang orangnya. Judul khatibnya tentang mabuk. Dia bilang pula, itu jangan seperti si Fulan, disebutkan namanya. Itu penjual minuman keras, entah apa-apa dibilang. Kasar kali dibilang. Orangnya ada di situ, dia salah Jumat di situ di masjid. Bayangkanlah, setelah selesai Jumat apa? Bumati yang juga alih juga masjidnya menyotukunya ini dia bilang. Bumati yang juga alih menyotuk. Kupu ya pegah kemah. Nah itu bilang ya. Jadi kan itu tak boleh. Nanti rugi kita, bangkrut. Nah. Yang kedua yang membuat bangkrut adalah dosa berantai. Tahu maksudnya dosa berantai? Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim lainnya. Kata Nabi, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila min ba'dihi." Apa artinya itu? Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan baik dalam Islam, barang siapa yang mencontohkan kepada orang lain satu kebaikan dalam Islam, maka dia mendapat pahala dari orang yang mengerjakan dan orang-orang lain yang mencontoh dia. Itu kan pahala berantai ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan satu keburukan, dia mendapatkan dosa dari orang yang melakukan dan orang-orang lain yang mengikuti dia. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu kana lahu minal ajri." Ida man da'a ilal huda, barang siapa yang menyeru kepada hidayah, ya, maka kana lahu minal ajri,
mislu ujuri man tabi'ahu. Apa artinya? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikuti kebaikan yang diajak. Wa man da'a ila dhalalah, tetapi sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislul asami man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi jangan kita jadi founder keburukan, kejahatan. Kita perkenalkan cara-cara berbuat jahat, guru mahal, suhu kita. Cara cemecu meno, cara korupsi meno, itu hati-hati. Cara merayu cewek kayaknya hati-hati. Itu kita harus tanggung jawab. Terus bagaimana solusinya jika sudah terlanjur? Nah, ini perlu. Kalau sudah terlanjur, ya bertobat. Bertobat dan kita berusaha minta maaf kepada orang yang mungkin kita temui. Kalau enggak mungkin kita temui, kita serahkan pada Allah. Insyaallah Allah akan menyelesaikannya dengan baik. Karena Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Datang minta maaf. Ini minta maaf jadi mesti. Dan minta maaf harus sungguh-sungguh. Dan orang yang didalimi, kemudian orang yang mendalimi meminta maaf dengan sungguh-sungguh, jika dia tidak memaafkan, dia berdosa. Kecuali kalau dia ada orang minta maaf asal-asalan. Kan ada juga orang minta maaf asal-asalan. Maaf ya, nggak sengaja. Maafin deh. Itu nggak perlu dimaafkan model itu. Maaf yang sungguh-sungguh apa? Kita datang minta maaf setulus hati. Kemudian kalau hartanya ada yang kita ambil, kita kasih pulang. Begitu. Nah, karena seperti itu juga dia tidak memaafkan karena dendam, dia yang berdosa. Atau dia mengharapkan lulun nih kuprah di akhirat tuh. Itu enggak boleh. Ada orang sungguh-sungguh minta maaf enggak dimaafkan karena kepingin kuno, Pak daftar. Ingin transaksi di akhirat itu juga enggak boleh. Makanya lebih mudah kita dosa dengan Allah daripada dosa dengan sesama manusia. Kalau dosa dengan Allah, ya bertobat saja. Tobat. Inna rajula la ya'malu amalan min ahli nar fi ma yubdu linnas wa huwa min ahli jannah, kata Nabi. Ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia, jahat sekali dia. Bukan hanya dosa dengan Allah, tapi juga dosa dengan sama manusia. Tapi pada akhirnya wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Dia sempat bertobat sebelum mati, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharwir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Itulah hati-hati kita. Jangan kita suka bully orang. Dia mungkin tersenyum tapi hatinya hancur. Kalau dia enggak memaafkan, nanti habis pahala kita bayar itu dia. Kita kan suka kali bully orang, ngerjain orang. Dia mungkin tersenyum, dia kelihatan dia enggak tersinggung, tapi hatinya udah hancur, malu dia depan-depan. Kadang-kadang dia dihormati oleh orang lain, datang kita bully dia. Orang lain menghormati dia. Datang kita, ada kawan-kawan kita yang model itu. Enggak dilihatnya kita di mana, karena kita udah biasa bercanda sama dia. Depan-depan dia apa? Jadi anjlok apa namanya itu? Wibawa kita anjlok. Mungkin dia tersenyum tapi dia ini anak ini enggak sopan. Enggak model itu, enggak peduli dari manapun jumpa kita karena suka bercanda padahal kita di tempat orang-orang yang sedang menghormati kita. Jadi akhirnya dia terkejut begitu dia. Nah, ini hati-hati. Banyak dosa-dosa yang kadang-kadang ya tersembunyi ya. Kita merasakan itu tidak ada dosa. Ada orang sebenarnya sangat sakit hati walaupun mulutnya tersenyum.
walaupun sikapnya ramah, tapi dia sangat tersinggung karena dia tidak ingin tereksploitasi, tidak ingin dipublikasi. Dia cukup mengadu kepada Allah, tapi kita enggak faham sinyal-sinyal itu. Makanya hati-hati, kita jangan suka membuli orang. Dia enggak akan memaafkan kita misalnya terlalu sakit hati, walaupun dia biasa-biasa senyum-senyum, ngopi-ngopi. Nanti di akhirat baru dia tagih. Bukan satu loh, daftarnya, listnya banyak. Akhirnya kita mau masuk surga, akhirnya ternyata bangkrut kita. Nah, inilah kemudian Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami dapati seluruh amal perbuatan mereka, kata Allah, amal banyak sekali, pahala-pahala. Lantas kami jadikan pahala, kami jadikan kebaikan mereka bagikan debu yang berterbangan, enggak ada manfaat, menjadi penyakit. Jadi yang kedua yang membuat kita bangkrut apa? Dosa berantai. Yang ketiga, perilaku bid'ah dan syirik. Hati-hati, terutama syirik kecil. Kalau syirik besar mungkin jarang ya, apalagi kita orang Muhammadiyah, nggak ada dalam teori, nggak ada dalam praktek, nggak tahu kita. Itu dosa kecil. Kenapa dosa kecil? Bisa saja kita kadang-kadang bersedekah, minta difoto, minta dipublikasi. Ya, udah bersedekah ya, udah selfie ya. Bisa saja tergoras di hati kita ingin dipuji oleh orang. Karena Nabi mengatakan syirik kecil itu kadang-kadang kadabi bil namli ala safatas saudaa fi dhulumatil laili. Syirik itu kadang-kadang sangat halus seperti jejak semut di atas batu hitam di malam hitam. Nampak enggak? Enggak nampak. Sehingga Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik besar kita tahu. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Faqal, Nabi mengatakan apa? Ar-riya, menampak-nampakkan kesalehan. Kalau nyumbang mesti harus ada yang ambil video. Oh, okeylah dokumentasi, tapi harus hati-hati, harus bisa menjaga hati. Makanya kenapa ada nyumbang orang bilangnya apa? Hamba Allah. Kenapa hamba Allah? Takut dia enggak bisa menjaga hati. Nah, ini yang kadang-kadang kita merasa sudah berinfak sebanyak-banyaknya, sudah berpahala sebanyak-banyak, tapi ketika disaring oleh Allah mengandung syirik kecil, mengandung sum'ah, ingin didengar oleh orang, ru'yah, ingin dilihat oleh orang, akhirnya menjadi sia-sia. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah menghapuskan amalannya. Kalau sudah dihapuskan amalan, apalagi? Biasakan itu. Nah, syirik. Yang kedua bid'ah, kita banyak beramal tapi enggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, fa huwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Ini Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan lainnya. Makanya salat bagaimana salat Nabi, zikir bagaimana zikir Nabi dan para sahabat, puasa bagaimana puasa Nabi. Jangan kita karang-karang, kita buat-buat dengan anggapan lebih baik. Saya sering mencontohkan begini. Misalnya kita mau buat lemari. Kemana kita pergi kalau buat lemari? Ke tukang perabot. Assalamualaikum ya teman. Oh, apa? Salam. No ya teman, lun kamu buat lemari. Get pada trailer 3 bulan, pada peng 5 juta. Sebulan kemudian kita balik, ternyata bukan lemari yang dibuat, tempat tidur dengan anggapan kita surprise. Apa namanya? Surprise. Kejutan. Ya teman pikir kalau dibuat apa tadi?
Kalau dibuat tempat tidur mungkin lebih senang lagi karena lebih mahal. Mau kalian bayar? Mau bayar enggak? Enggak, karena kita minta lemari bukan tempat tidur. Begitulah Allah. Allah menyuruh begini, kita buat seperti itu dengan anggapan ada nilai tambahnya nih, lebih menarik ini, lebih semangat lagi sampai seluruh orang tahu kita sedang berzikir, ramai-ramai bergetum nata. Bila bergetum nata, berdengar oleh Allah di langit. Seolah-olah Allah enggak maha mendengar. Inilah yang kemudian terkenal dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Hadis Abu Musa al-Ash'ari begini. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ini yang terakhir ya, karena saya lihat udah ada nasi. Itu sinyal peradaban. Nggak ada pertanyaan. Ini saya ingatkan, nggak ada tanya jawab. Ya ini yang terakhir. Jadi kata Abu Musa al-Ash'ari, kami bersafar bersama Rasulullah hatta asyrafna 'alal wad. Kami bersafar bersama Rasulullah hingga kami berada di sebuah lembah. Lembah itu apa? Yang bagian bawah gunung ya. Nah, dari naik turun. Halalna wa kabarna wa ala sautuna. Kami bertakbir, kami bertahlil. Apa bertahlil? La ilaha illallah itu tahlil. Wa kabarna, kami bertakbir. Apa bertakbir? Allahu akbar. Wa ala sautuna. Kami mengeraskan suara kami. Dalam riwayat ini dikatakan irtafa'at aswatuna, kami mengeraskan, meninggikan suara kami. Apa respon Nabi? Ternyata Nabi marah. Kata Nabi, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suara kalian ketika berzikir. Fa innakum la tad'una as-sam'a wala ghaiba. Sesungguhnya kamu berzikir bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Parah Nabi. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dia maha mendengar lagi maha dekat. Kenapa kita teriak-teriak? Kita bilang Allah dekat, tapi kenapa ketika memanggilnya kita teriak-teriak? Ngondanya samping ya. Ngondanya misalnya ngondanya samping, asli samping lu. Lu asli bengihan. Bang pekailah apa? Begitu Allah dekat bersama kita. Apalagi dalam ayat dikatakan wazkur rabbaka, berzikirlah pada Tuhanmu tadarruan dengan merendahkan diri, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qauli dengan tidak boleh mengeraskan suara. Apalagi ketika salat, orang enggak bisa lagi salat masbuk, enggak bisa lagi mendirikan jamaah baru. Kenapa? Mana peduli. Sampai 15 menit. Nah kita pikir begitu keluar dari masjid ini langsung masuk surga, ini anggapan kita. Nah inilah hamba Allah ya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, yang bangkrut. Baik karena kita harus bayar utang ya kedaliman kita, atau karena kita terjebak kepada kesyirikan, atau kita terjebak kepada bid'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirullaha rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.